Halo telur, selamat datang di Media United, channel fans yang paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini ada beberapa update terbaru dari Manchester United yang mana menurutku cukup menarik untuk kita bahas bersama. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke berita yang pertama. Calon pemilik baru Everton telah menunjuk Gareth Southgate sebagai calon manajer baru mereka. Namun mantan bos Inggris itu lebih suka menunggu dan melihat apakah pekerjaan di Manchester United tersedia. Wah ini isu pengganti Erik ten Hag mulai mencuat kembali ya. Setelah sebelumnya ketika Erik ten Hag belum diperpanjang kontraknya, ya beberapa nama calon pengganti Erik ten Hag, pelatih baru di United, salah satunya Gareth Southgate sempat gencar dikaitkan dengan United. Dan untuk saat ini memang Gareth Southgate sudah resmi berhenti sebagai pelatih timnas Inggris. Dan kabarnya sedang diincar oleh pemilik Everton ya untuk menjadi pelatih baru di klub tersebut. Ya, Everton klub yang 3 terbawah ya untuk saat ini ya. Satu-satunya klub yang selalu meraih kekalahan selama 5 pekan ini. Ya masuk ke 3 terbawah lah, zona degradasi. Tentu itu akan menjadi penurunan karir bagi Gareth Southgate kalau mau melatih Everton untuk saat ini. Dan nampaknya dia juga lebih tertarik untuk melihat situasi di United. Karena di berita-berita sebelumnya Gareth Southgate ini memiliki kedekatan dengan Sir Jim Ratcliffe. Dan Sir Jim Ratcliffe juga tertarik dengan sistem dan gaya permainan yang diterapkan oleh Gareth Southgate selama melatih timnas Inggris. Ya menurutku nggak menarik sih. Dia lebih pragmatis ya secara gaya permainan dan lebih memanfaatkan skill individu pemain gitu loh. Nggak terlalu bermain dengan sistem, nggak seperti Erik ten Hag menurutku. Jadi ya kalau bisa ya dibandingkan Gareth Southgate, ya secara gaya permainan memang di beberapa pertandingan terakhir ini kan Erik ten Hag sudah mulai menunjukkan bahkan dari pramusim. Dan itu yang diminta dari manajemen untuk saat ini. Terlepas hasil yang bagus atau enggak, pihak manajemen menuntut gaya permainan yang pakem, yang benar-benar sudah pasti gitu loh, nggak perlu diotak-atik, ganti lagi. Nah, dan untuk sementara ini memang secara gaya permainan sudah mulai membaik. Dari para pemain, dari Erik ten Hag juga mulai terlihat pakem yang ingin diterapkan oleh sang pelatih. Jadi kayaknya ya nggak usah lah Gareth Southgate. Mau jadi pelatih klub lain nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan benar-benar Erik ten Hag, wah rusak gitu, nggak bisa bersaing lagi di Premier League terseok-seok. Ya kalau nggak ada pilihan lain, ya mau gimana lagi gitu loh, nggak apa-apa lah. Tapi kalau sementara Erik ten Hag untuk saat ini memang mulai membaik situasinya, secara gaya permainan juga mulai nampak, ya nggak perlu lah. Pensiunnya aja nggak apa-apa gitu loh, Gareth Southgate. Oke, kita masuk ke berita yang kedua. Seko Kone tidak diharapkan terlibat dalam pertandingan Manchester United U21 melawan Doncaster Rovers malam ini. United ingin memastikan bahwa integrasi Kone dikelola secara bertahap untuk memungkinkannya beradaptasi dengan kehidupan di Inggris secara bertahap. Kone diperkirakan butuh beberapa minggu lagi untuk mencapai tingkat kebugaran penuh setelah absen dalam persiapan pramusim selama proses transfernya. Ya, ini pemain muda yang sangat bagus dan telah didatangkan dan berhasil didatangkan oleh Manchester United ya. Dan semua itu tidak lepas dari peran para manajemen, terutama direktur perekrutan Christopher Vivell. Ya, secara kinerja memang sangat bagus, harus diacungi jempol, harus diapresiasi. Dan di minggu-minggu sebelumnya sudah diumumkan bahwa Seko Kone masuk ke dalam jajaran pemain di Premier League. Namun tidak bisa dipastikan, ya sudah sempat kita bahas sebelumnya bahwa Seko Kone ini menurutku tidak perlu terburu-buru untuk dimasukkan ke tim senior karena usianya yang masih sangat muda. Dia juga masih perlu beradaptasi, perlu melihat tempo permainan dan intensitas klub-klub di Premier League seperti apa.
akan menjadi hal yang sia-sia kalau terlalu memaksakan Seko Kone untuk dilibatkan dalam pertandingan di Premier League. Dan kemarin sempat ada kemungkinan kalau Seko Kone ini sudah fit kebugarannya, dia lebih dilibatkan di ajang Carabao Cup. Ya mungkin bisa sih untuk mendapatkan menit bermain dan sebagai pemanasan masa adaptasi itu oke lah. Tapi itu pun harus ada batasannya gitu loh, harus dibatasi karena ya secara usia masih terlalu muda. Mungkin pemain ini potensial, tapi kalau kita lihat secara fisik ya masih agak cungkring gitu. Mungkin ya perlu dikembangkan lagi lah bodybuildernya gitu, masih perlu biar nggak terlalu kerempeng gitu loh. Kalau ketenggor sedikit bisa langsung jatuh gitu loh. Jadi ini memang Seko Kone ini prospek jangka panjang bagi United, dan untuk saat ini memang fokusnya ya lebih ke adaptasi dulu untuk lingkungan di Inggris, itu sudah benar. Lalu untuk membangun kebugarannya, mengembalikan kebugarannya, itu yang terpenting. Kalau untuk dilibatkan dalam pertandingan kayaknya masih terlalu dini. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United siap meningkatkan minat mereka terhadap pemain muda berbakat Sunderland berusia 17 tahun, Chris Rick. United dapat mengajukan tawaran kepada Rick paling cepat pada bulan Januari untuk menangkal persaingan dari para pesaingnya. Rick yang secara luas dianggap sebagai pemain muda terbaik yang muncul di Championship sejak Jude Bellingham, sangat cocok dengan profil pemain muda yang diinginkan Ineos untuk membangun pembaruan di United. Di beberapa minggu terakhir memang pihak klub sangat gencar untuk mencari pemain-pemain muda yang potensial, yang bisa dijadikan untuk prospek jangka panjang bagi Manchester United. Ya setelah sebelumnya Manchester United mulai mengincar Tyler Dibling, pemain muda dari Southampton. Lalu kemarin juga Samuel Lusal juga resmi menandatangani kontrak bersama Manchester United dari Crystal Palace. Ini memang pihak klub benar-benar menyiapkan pemain-pemain untuk 2-3 tahun mendatang yang potensial, yang bisa dimasukkan ke tim senior sebagai bentuk regenerasi, yang mana itu langkah yang sangat bagus, sangat cerdas. Karena kalau kita lihat beberapa profil pemain muda yang sedang diincar Manchester United dan sudah berhasil didatangkan ke Manchester United seperti ya Seko Kone berusia 18 tahun, lalu Lenny Zoro berusia 18 tahun, Sido B. Martin berusia 17 tahun, 18 tahun. Lalu ada produk-produk dari pemain akademi kayak Harry Amas, Toby Collier. Nah ini kan pemain-pemain muda yang menurutku akan menjadi tulang punggung di tim senior Manchester United ke depannya gitu loh. Sembari mempersiapkan pemain-pemain yang sudah terlibat di tim senior, ya Manchester United mencari bibit-bibit baru yang unggul tentunya ya, yang bisa dijadikan untuk prospek jangka panjang. Dan menurutku ya Chris Rick ini juga sangat potensial juga. Jadi Manchester United ini benar-benar bergerak cepat untuk mengamankan pemain-pemain muda berbakat ini, karena jangan sampai pemain-pemain yang sudah diincar oleh United ini ditikung oleh klub lain gitu loh. Apalagi ya secara branding memang Manchester United cukup menarik minat para pemain-pemain muda yang ingin menjadi bagian dari Manchester United. Karena tidak bisa dipungkiri memang dibandingkan klub-klub lain, Manchester United adalah klub yang paling banyak mengorbitkan pemain-pemain muda. Jadi memang yang dipikirkan oleh pemain muda adalah ketika dia berada di akademi, dia memiliki peluang untuk masuk ke tim senior apa enggak. Nah itu yang terpenting bagi pemain muda, karena sebagus apapun pemain muda, seberbakat apapun mereka, kalau misalkan tidak mendapatkan promosi untuk masuk ke tim utama, ke tim senior, itulah yang disayangkan. Ya percuma gitu loh, main enak-enak, skill oke, nggak pernah dipromosikan. Yang ada malah dijual ke klub lain. Nah, sedangkan di Manchester United ini salah satu klub yang paling sering melibatkan pemain-pemain muda, yang paling sering mengorbitkan pemain muda. Ya sudah terlihatlah berapa banyak. Bahkan untuk saat ini seperti Toby Collier yang masih baru ya diorbitkan.
lalu Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, ya Amad Diallo yang secara usia juga, tapi bukan dari resmi Akademi United ya. Ini kan sangat cukup besar peluangnya untuk masuk ke tim senior. Nah, harapannya pemain-pemain muda ketika datang ke Manchester United ini bisa masuk ke tim senior, bisa mendapatkan promosi, bisa mendapatkan peluang untuk tampil di kompetisi tertinggi di Premier League. Itu. Dan ya kembali lagi, semoga pemain-pemain yang diincar oleh pihak manajemen ini benar-benar pemain yang tepat, pemain-pemain yang potensial, pemain-pemain yang sangat berbakat, yang bisa menjadi tulang punggung bagi Manchester United di masa yang akan datang. Dan sesuai dengan kebutuhan Manchester United. Itu. Mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.